Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bapak Aksan di Kreativa Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video yang kemarin pernah saya posting ya, tentang pengecekan potensio pada efek merek Bosch dengan tipe GT6 itu ya. Dan sekarang adalah saatnya untuk mengeksekusi, sebab kemarin sudah ditemukan ada salah satu ya potensio yang bermasalah itu ya. Jadi sekarang kita akan mengeksekusinya itu. Dan pada kali ini ya, untuk efeknya ini sudah saya buka tutup casing bawahnya seperti ini ya. Sudah saya ambil. Saya kira teman-teman sudah paham ya cara melepas casing bagian bawah ini. Dan yang perlu dilakukan supaya teman-teman itu bisa mengeksekusi dengan urut, makanya saya buatkan video seperti ini. Mungkin nanti videonya akan kita persingkat ya, biar tidak terlalu panjang itu. Jadi beberapa poin-poin yang kurang begitu penting nanti akan kita lewati itu, termasuk seperti tadi cara membuka casing bagian bawah juga tidak saya videokan dari awal, jadi sudah kondisi terbuka bagian bawahnya itu ya. Oke teman-teman, saya perlihatkan efeknya seperti ini ya, seperti ini. Sudah kita buka bagian bawahnya, dan untuk mempersingkat waktu ini juga sudah saya potong pengikat kabelnya, ada 2 titik, nanti akan kita ganti setelah proses pemasangan, pelepasan sama pemasangan bagian dalam efek ini, termasuk pemasangan bagian atau penggantian bagian potensionya itu teman-teman ya. Langsung saja kita praktekkan secara urut itu ya. Yang pertama itu adalah kita mengambil bagian ini ya, paling belakang ini. Nah, kita ambil itu. Habis itu nanti ini bagian panel belakangnya kita ambilin mur-murnya atau nutnya, dan beberapa skrup sama bautnya kita ambil. Setelah ini dirasa sudah terlepas, baru akan kita melepas bagian pengkabelan seperti ini, dan juga beberapa baut. Jika teman-teman itu bingung, takut mengembalikan, ini juga buat bagi teman-teman yang awam, nah bisa dipoto dulu gitu ya, nanti kabelnya dapat mana gitu. Atau mungkin teman-teman bisa membuat dengan spidol seperti ini, dikasih CN2, terus dikasih ini CN7, kita kasih tanda 7, CN3 kita kasih tanda 3, dan seterusnya itu ya. Tapi sebetulnya kalau kita sudah paham tentang dasar elektronik, saya kira akan lebih mudah dalam menandai secara ingatan gitu ya. Seperti halnya warna merah ini menunjukkan bahwa kabel ini adalah kabel nomor 1, dan setiap konektor pasti ada angka paling depan dan paling belakang. Ini ada keterangan angka 1 di sini, berarti dapat warna merah. Semuanya sama, termasuk juga ini itu ya, termasuk juga bagian ini itu teman-teman ya.
Jadi Pak Aksan mengasih edukasi, setiap kabel itu pasti ada tanda pin nomor satunya itu ya, kecuali kabel fleksibel. Kabel fleksibel itu biasanya cukup melihat bagian soket mana yang bisa menjepit ya jalur. Nah, itu tidak mungkin kebalik itu teman-teman ya. Oke, langsung aja kita ambil bagian ini ya, dengan hati-hati aja kita persiapkan. Kalau punya apa itu tang ya, kita menggunakan tang. Kalau tidak punya tang ya alat apa saja yang bisa menjepit bagian ini itu ya. Saya kira teman-teman kalau di rumah punya alat perkakas ya. Kalau tang itu saya kira teman-teman banyak yang punya. Ini kita lepas, terus nanti kita kumpulkan jadi satu di sini. Saya memiliki alat tambahan berupa magnet ini ya, biar tidak mudah hilang dan tidak mudah kemana-mana itu teman-teman ya. Ini kita lepas. Ini kita skip dulu ya bagian ini untuk memperpendek video. Setelah kita lepas nut atau mur pada beberapa soket ini, selanjutnya kita ambil beberapa skrup yang ada di sini. 1, 2, 3, 4. Ini baut ya, yang ini ya halus soalnya. Nah, beda nih dengan yang ini, beda. Jadi jangan kebalik, kita biarkan yang ini, tidak usah diapa-apakan ya. Habis itu kita balik teman-teman ya, seperti ini. Jadi kondisi mainboard rangkaian yang kelihatan paling bawah ternyata setelah kita buka adalah rangkaian yang paling atas, dan sebaliknya kalau dari permukaan ini adalah rangkaian paling atas tetapi sebenarnya berada di paling bawah itu ya. Kenapa saya mengambil ini dulu, bukan skrup ini, supaya posisi mainboard di sini itu kondisinya tenang. Kalau dicabut seperti ini ya, tetap aman gitu teman-teman ya. Nah, seperti ini juga kita cabut sekalian. Mencabutnya hati-hati ya. Nah, seperti ini. Bagian ini juga kita cabut, ini juga kita cabut. Habis itu kita ambil apa itu namanya, 2 buah skrup yang ada di sini. Baru kita bisa mengangkatnya seperti ini. Sudah terlepas ya, mudah kan, seperti ini. Oke, kita taruh di tempat yang lain. Selanjutnya setelah itu kita akan mengambil bagian ini, sebab kita akan mengganti salah satu potensio yang ada di sini gitu ya. Oke, caranya gimana ya, kita biarkan dulu baut-baut atau skrup ini nempel. Yang kita ambil dulu adalah bagian mur yang ada di, atau nut ya, yang ada di masing-masing potensio, mulai dari potensio ini sampai potensio rotari ini ya, atau potensio encoder ini. Kita siapkan apa itu tempat biar enakan. Seperti ini. Terus kita angkat juga ini. Kalau agak susah kita gunakan
alat tambahan, misalkan seperti ini ya. Kalau punya, kalau tidak punya ya cari aja yang bisa untuk mengangkat ini. Oke, seperti ini. Habis itu kita lepas murnya, kita balik ya, kita lepas murnya. Saya menggunakan alat seperti ini ya. Oke, sampai di sini saya skip dulu ya, biar tidak memakan banyak durasi. Oke, setelah semuanya terlepas ya, mulai dari sini semuanya, baru kita balik ya, seperti ini. Nah, kita ambil seperti ini. Habis itu kita ambil yang rotarinya ada di sini. Ini ada kunciannya 2. Pakai tangan aja ya, jangan pakai alat, nanti kalau tangan itu bisa mengira-ngira gitu. Langsung aja kita buka beberapa skrupnya seperti ini. Keempat skrup ini tanpa ring ya, sedangkan yang ketiga skrup ini ada ringnya. Dan ini adalah baut ya, dengan apa itu, bukannya baut ya, istilahnya dratnya itu halus gitu ya. Kalau drat halus itu berarti menandakan bahwa dia akan berjodoh dengan logam. Kalau drat kasar itu dengan plastik gitu ya. Nah, setelah itu ini lepas, ini lepas. Nah, udah selesai ya, melepasnya mudah. Nanti setelah itu akan saya ganti potensio yang bermasalah itu ya. Saya ganti potensio yang bermasalah biar apa itu, mudah atau mempercepat video. Nanti akan saya untuk pengangkatan potensio tidak saya videokan, mungkin langsung pemasangan saja itu teman-teman ya, biar videonya tidak terlalu panjang. Sementara ini saya skip dulu. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Ini sudah kita ambil potensionya seperti ini ya. Potensionya ini yang bermasalah ya, yang membuat efek itu ngacak atau sering lompat programnya, atau sering berubah programnya, atau sering berubah pengaturannya, seperti video yang sudah saya jelaskan sebelumnya gitu ya. Dan video ini adalah video eksekusinya itu. Jadi dalam hal pengecekan potensio itu harus hati-hati itu, dan dipastikan jangan sampai salah dalam penggantian potensio. Misalkan potensio yang rusak adalah ini, yang diganti ini ya kan, ya tidak menyelesaikan masalah gitu ya. Seperti ini. Nanti akan kita ganti potensio yang ini ya. Ini potensio ini produk dari Saya Musik. Saya Musik ada di Shopee dan di Tokopedia. Seperti ini ya potensionya. Itu berbeda sedikit. Ada perbedaan sedikit, tetapi nanti akan kita akalin ya, biar tetap bisa terpasang dengan bagus gitu ya. Nilainya sama, ini B50K ya, sama. B berarti masuk dalam kategori potensio linear gitu ya. Oke, nanti akan kita pasang di sini seperti ini ya. Ini saya ambil dulu aja ya, yang bagian ini biar lebih leluasa. Bagaimana caranya pasang biar potensio ini bisa terpasang dengan bagus di apa itu,
di efek Bosch GT6 gitu ya. Ya metodenya macam-macam gitu ya. Sebagian teman-teman bengkel yang beli di Saya Musik itu mengatakan bahwa kakinya ada yang ditambahin, itu juga termasuk solusi gitu ya. Jadi kakinya ini dipanjangin dikit. Kalau ukuran atasnya kan sama ini ya, ukuran atasnya sama ini, sama ya. Ukuran bawahnya yang sedikit berbeda itu. Oke, untuk memudahkannya biar potensio penggantinya itu bisa terpasang dengan mudah dan knopnya tetap bisa terpasang dengan rapi dan bagus, Pak Aksan punya sedikit solusi, yaitu bagian bawahnya kita ganjal dengan pick gitu ya, pick gitar lah seperti ini. Mungkin ini ukurannya mungkin ya 1 mili atau 1,2. Kalau ini berarti untuk kita untuk bass ya. Untuk pick bass itu ya. Itu ukurannya mungkin sekitar 1 mili sampai 1,2 lah. Kurang lebihnya segitu. Oke. Terus pick ini kita potong ya menjadi persegi. Seperti ini. Jadi persegi. Terus kita kasih double tape untuk kita pasang di sini sebagai ganjal ya, mengganjal sedikit mengganjal. Oke, langsung aja. Ini saya sudah sediakan pick yang sudah ada double tape-nya. Coba saya pasang di sini ya. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Nah, terus kita masukkan potensionya seperti ini itu ya. Nah, seperti ini. Oke, ini tip dari Pak Aksan gitu ya. Biar enak. Jangan diganjal menggunakan bahan dari kertas ya. Kalau bahan dari kertas itu nanti bisa menyebabkan lembab gitu. Kalau menggunakan pick ini kan sifatnya tidak menyerap air. Kalau bahan kertas itu sifatnya bisa menyerap air. Itu saya yakin teman-teman gitaris punya pick gitu ya. Oke, setelah kita kita ganjal dan kita pasang ya, kita pasang. Ini kan sudah ada double tape-nya, jadi tidak mungkin lepas. Nah, terus kita solder. Pada sesi ini kita skip dulu aja ya, biar tidak terlalu panjang videonya. Oke teman-teman, setelah terpasang seperti ini ya, dapat saya perlihatkan seperti ini. Itu kenapa diganjal bagian bawahnya. Ada teman-teman juga yang disambung kakinya, gitu. Nyambungnya juga tidak panjang juga, gitu ya. Tujuannya itu biar posisi ini ke atas, biar ada tempat untuk mur atau drat ini ya, drat ini agar bisa dijangkau oleh mur gitu ya. Itu jadi fungsinya salah satu adalah seperti itu gitu. Tapi kalau teman-teman punya ide lain ya dipersilahkan aja gitu. Ini Pak Aksan hanya memberi salah satu alternatif gitu ya. Metodenya sebetulnya banyak gitu ya. Yang penting itu adalah fungsinya atau fungsionalnya dari potensio ini, termasuk nilainya adalah B50K gitu ya. Terus dimensinya mendekati sama. Jadi ini alternatif untuk mengganti potensio yang linear, bukan yang stepper ya, bukan yang ada langkahnya. Jadi bukan ini dan juga bukan yang ini ya. Itu ada 3 yang bukan linear tapi stepper, itu adalah ini sama ini. Oke, itu teman-teman ya. Langsung aja kita pasang knop untuk switch seperti ini, dan langsung aja kita pasang ke dalam casing
Itu ya, kita skip dulu aja biar durasinya tidak terlalu panjang. Oke, kita lanjutkan. Saatnya kita mengaitkan antara PCB atau mainboard terhadap casingnya seperti ini ya. Sebisa mungkin skrupnya itu dibikin sesuai pada posisi awalnya gitu ya, jangan sampai ketuker-tuker gitu. Jadi teman-teman jika sudah bongkar pasang mengganti potensio misalkan, ya sekalian dicek juga switch-switchnya. Kalau memang ada switch yang sekiranya susah ya untuk diaktifkan, ya sekalian diganti gitu. Jadi sekali mendayung 2-3 bulan terlampaui itu ya, jangan sambil menyelam minum air nanti tersedak. Itu ya. Dan juga sekalian dibersihkan, makanya Pak Aksan itu selalu menyediakan kuas seperti ini. Demikian juga saat habis kita melakukan penyolderan, biar bekas percikan timah atau tenol tadi itu tidak mengganggu kinerja efek, ya mendingan dibersihkan sekalian, sebab percikan timah atau tenol tadi itu bisa menambah masalah juga gitu. Makanya Pak Aksan selalu menyediakan kuas. Jadi Pak Aksan sendiri untuk kuas itu banyak sebetulnya ya. Nah, seperti ini. Ini bukan tukang cat ya Pak Aksan. Setiap pembeli kuas itu pasti banyak. Sebab kadang Pak Aksan itu lupa naruhnya ya, sekalian beli yang banyak gitu. Oke. Selanjutnya setelah kita pasang seperti ini ya. Seperti ini. Kita biarkan dulu aja lah untuk bagian ininya. Ini yang terakhir aja. Oh ya, yang penting ini kita apa itu, kasih more dulu yang bagian ini. Bagian potensio rotari ya, orang menyebutnya potensio rotari. Kita menggunakan bahasa yang awam aja, yang mudah dipahami dan umum gitu ya. Oke, setelah itu langkah selanjutnya kita memasang mainboard ini. Itu ya, menaruh mainboard ini juga hati-hati gitu, jangan asal ditaruh di atas casing atau gimana, sebab ini ada baterai yang aktif ya. Ini mengeluarkan tegangan 3 volt untuk menyuplai IC memori itu. Tujuannya apa? Jika ini diambil ya, dilepas, maka beberapa setting atau preset Anda akan kembali ke settingan awal itu ya. Jadi tegangan 3 volt ini menyuplai IC memori itu ya. Oke, langsung aja kita pasang teman-teman ya ke dalam casingnya. Ini saya skip dulu ya biar tidak terlalu panjang. Oke, setelah kita pasang bagian ini ya, bagian mainboard ini tinggal memasukkan aja seperti ini. Terus kita pasang skrupnya, ada 2 skrup seperti ini. Dan skrup ini dikasih tanda di mainboardnya ya, di PCB-nya. Tanda panah itu berarti menunjukkan bahwa poin atau titik lubang ini tuh pasti dapat skrup. Itu standar elektronik ya sebetulnya, meskipun ada beberapa pabrikan yang kurang care terhadap hal tersebut. Itu ini kita pasang, kadang lupa ini ya, lupa memasang kadang.
terus kita pasang seperti ini. Demikian juga ini ya. Oke, terpasang semua, baru kita balik seperti ini. Oke, kita balik seperti ini. Karena sudah terkoneksi semua antara mainboard satu dengan mainboard yang lain, boleh kita pasang dulu itu ya, atau maksudnya boleh kita coba dulu, bukan pasang ya, boleh kita coba dulu. Ini termasuk proses bongkar pasang yang sederhana. Kalau memang yang krusial ya, harus melakukan pengecekan berulang ya, biasanya Paksan mengambil semua mainboard itu ya, bagian-bagian dari apa itu namanya, efek itu saya ambil semua di luar casing, dan untuk melakukan pengujian pada checkpoint dan beberapa maksudnya test point ya, dan beberapa pengukuran yang lainnya itu lebih enak gitu. Kalau ini kan cuma sekedar ganti potensio, jadi tidak saya angkat secara keseluruhan, tidak saya pisahkan dengan casingnya secara keseluruhan. Berarti tadi yang masih nempel itu LCD sama panel yang ada foot switch-nya itu ya. Biasanya itu kalau bongkar keseluruhan, melakukan pengecekan yang istilahnya kompleks ya, itu paling Paksan yang masih Paksan tinggal itu bagian ini aja itu ya, bagian wah atau pedal EXP nya, expressionnya. Ini saya ambil termasuk LCD nya, terus saya keluarkan dari casing gitu ya, terus saya melakukan perbaikan di luar casing. Oke, seperti ini bisa langsung kita coba ya, langsung aja kita tancapkan, meskipun ini belum kita kasih mur gitu ya, kita tancapkan, terus kita on kan power on nya seperti ini. Terus coba kita putar potensionya. Oke. Ini saya tidak mencoba tidak mencoba suaranya gitu ya, sebab penggantian potensio itu tidak ada hubungannya antara suaranya mati atau tidak gitu, kecuali potensio level ini dinolkan ya. Demikian juga pada potensio tertentu seperti level ini, pada preset tertentu itu dinolkan. Itu memang ya, drive, gain atau level-level ini dinolkan, itu memang ada punya sama suara itu ya. Jadi yang penting program yang di sini itu jalan gitu ya. Program yang di sini jalan, banknya keluar, LCD-nya tampil secara lengkap, terus fungsi-fungsi potensionya dilihat dari LCD juga kelihatan itu ya. Oke, ini saya tunjukkan seperti ini ya. Saya geser ya, agak ke atas sedikit. Iya, nah seperti ini. Seperti ini. Untuk yang saya ganti, yang Paksan ganti adalah ini. Seperti video yang sebelumnya bahwa tidak sampai 100 value-nya atau nilainya di LCD ini tidak sampai 100 ya. Sampainya cuma 93, itu aja 93 pada posisi jam 11 atau jam 12 penunjukan gitu ya. Sekarang kita coba hasilnya setelah kita ganti seperti apa. Oke. Ini mulai dari 0 ya, terus kita putar sampai mentok 100 itu ya. Jelas kan seperti ini. Nah, coba ini saya tutup ini ya biar kelihatan jelas. Ini saya putar
ya, 0 ya, ya, oke. Perhatikan bagian ini, oke, sampai 100 itu ya. Teman-teman bisa melihat video sebelumnya itu ya. Oke, kelihatannya sudah aman. Setelah dirasa aman, baru kita memberi more atau node pada masing-masing potensio ini itu ya. Setelah itu baru kita memasang more sama skrup yang ada di panel bagian atas. Oke, kita matikan dulu ya, seperti ini. Nah, saya ulangi lagi. Nah, setelah dipastikan sudah normal, baru kita memasang mur-mur di sebelah sini dan juga beberapa skrup yang ada di sini. Habis itu kita tutup casingnya. Itu teman-teman ya. Ini hasil penggantian seperti ini. Setelah kita ganjal, makanya akan terlihat ya, terlihat dratnya itu ya, biar bisa diikat oleh mur atau nut gitu ya teman-teman ya. Kalau kita tidak mengganjalnya, atau teman-teman ada yang mengakali dengan cara ditambah dengan jambar kakinya dari entah dari potongan kaki dioda misalkan, itu juga bisa. Kalau Pak Aksan biasanya menjambarnya pakai kaki dioda yang IN4001 sampai IN4007 itulah. Itu kakinya agak gede, itu jadi lebih kuat. Kadang juga Pak Aksan melakukan hal seperti itu. Tapi kadang teman-teman yang awam tidak memiliki komponen-komponen tambahan seperti itu. Makanya solusinya saya menggunakan pick ya, yang mana teman-teman musisi, terutama gitaris ataupun bassis itu biasanya punya pick gitu ya. Tinggal dipotong seperti tadi saya jelaskan, terus dikasih double tape, terus habis itu dikondisikan supaya bisa mengangkat posisi potensio biar agak menonjol ke atas. Gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, saya kira cukup dulu aja ya seperti ini. Kalau saya selesaikan sampai rampung ya, sampai selesai, mungkin teman-teman tadi itu terlalu lama videonya itu ya. Yang penting dalam video ini bisa diambil pembelajaran ya, mulai dari pembongkaran, urutan pembongkaran, eksekusi, penggantian potensio, caranya seperti apa gitu. Dan sekali dibongkar, apa yang harus kita kerjakan, diceki sekalian bagian switchnya, dibersihkan juga bagian dalamnya menggunakan kuas gitu. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Itu teman-teman ya. Saya kira gitu dulu video kita kali ini, semoga bermanfaat dan semoga bisa menginspirasi kita semua. Salam dari Kreativa Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.